Selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Pagi ini kita akan dikuatkan dan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, dan tema renungan yang saya sampaikan buat saudara semua di pagi ini dengan tema menghargai diri dengan benar. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita harus dapat mengasihi diri sendiri seperti Allah mengasihi kita. Jadi kita harus menemukan bagaimana Allah mengasihi diri kita. Dengan cara bagaimana Allah mengasihi diri kita, dengan cara itulah kita mengasihi diri kita. Iblis tidak bisa, dia tidak mengasihi kita. Makanya hukum pertama dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan cara kita mengasihi Allah, maka kita berurusan dengan Allah. Nah, dengan kita berurusan dengan Allah, kita akan tahu bagaimana Allah mengasihi kita. Dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11, di situ di firman Tuhan berkata, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, dan atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sebaliknya saudara, setan itu dia memberi apa yang kita minta, namun Tuhan memberi apa yang terbaik. Setan juga bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan orang sesuai selera si peminta, namun Tuhan tidak akan memberi dengan sembarangan. Tuhan memberi roti kepada orang yang minta roti, dan dia tidak memberi batu. Setan memberi apa saja. Belum waktunya menikah, ya menikah. Senang sama siapa saja dan lakukan. Dan mau kaya mendadak bisa. Tetapi Tuhan tidak begitu, saudara. Tuhan mengajari kita untuk bertanggung jawab. Tuhan memberikan kita hak. Tuhan juga memberikan kita tanggung jawab. Dan ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberikan pikiran dan perasaan. Itu hak, saudara. Dan Allah tidak akan intervensi, tidak mencampuri bagaimana masing-masing individu itu mengembangkan pikiran dan perasaannya guna bisa seiring pikiran dan perasaan Allah, sehingga bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang membuat hidup kita berkualitas. Nah, namun kalau pikiran dan perasaan seseorang tidak disempurnakan oleh kebenaran, maka kehendaknya tidak selalu sesuai dengan kehendak Allah. Tidak berkualitas, manusia sudah rusak. Nah, kualitasnya dinilai dari barang yang dimiliki, apa yang dikenakan, aset dan penampilan dan lain-lain sebagainya. Nah, orang yang punya kedudukan tinggi pasti dinilai lebih tinggi dibandingkan kedudukan yang rendah. Dan sejatinya bukan soal kedudukan semata-mata, saudara, tetapi apakah dia memenuhi tugas kehidupan yang Allah percayakan. Nah, misalnya contoh, ada seorang ketua RT yang menyelesaikan tugas-tugas dan menjawab kebutuhan masyarakat dengan baik. Bisa jadi lebih bermartabat daripada seorang wali kota yang hanya dia mau sesuatu, yaitu dia hanya mau kaya. Tuhan memberikan pikiran dan perasaan, saudara, bagi setiap kita. Dia tidak akan mengendalikan, maka harus dikembangkan karena itu hak kita. Nah, tapi tanggung jawab kita adalah bagaimana kita ini membangun pikiran dan perasaan kita dengan baik, supaya apa? Kita bisa menciptakan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Makanya yang kita konsumsi haruslah kebenaran. Dan manusia dirusak oleh iblis dengan berbagai masukan dan berbagai intimidasi, rusak pikirannya, rusak perasaannya, dan iblis tidak menghargai manusia. Nah, kalau kita menghargai diri kita dengan benar, maka kita juga harus berjuang untuk keselamatan jiwa kita. Kita harus berjuang bagaimana cara kita mengasihi diri kita sendiri dengan benar, seperti Allah mengasihi kita. Nah, bukan seperti anak dunia yang mengasihi dirinya. Mereka sudah sesat oleh dunia. Kalau dunia, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi kalau Tuhan, tampar gigi kanan, beri juga pipi kiri. Dan itu cara mengasihi diri kita sendiri dengan benar, saudara. Dan setan tidak akan memberikan hak karena memang dia tidak berkuasa. Dan dia juga tidak akan memberikan tanggung jawab. Dia tidak
mengerti, dia sendiri juga tidak bertanggung jawab. Dia tidak tahu bagaimana menjadi makhluk ciptaan yang mengabdi kepada Elohim Yahweh, kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Dia bukan mau masuk, dia bukan mau masuk neraka. Dia juga ingin surga saudara, tapi dia tidak mau dibawahi oleh Allah yang berhak untuk dimuliakan. Dia mau punya surga, dia di mana dia yang menjadi pemimpinnya. Nah, sebagai anak-anak Allah, jangan kita itu seringkali berdebat atau kita berkelahi karena berebutan kedudukan. Ini perintah Allah saudara yang harus kita lakukan. Tuhan memberikan kita hak, yaitu pikiran dan perasaan, tetapi bagaimana kita mengembangkan perasaan dan pikiran itu. Nah, dengan tanggung jawab supaya apa? Hidup kita ini berkualitas. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti teladan hidup Raja di atas segala raja, itu Tuhan Yesus kita, Allah Bapa kita, Guru kita, Juru Selamat kita. Mari saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana supaya hidup kita ini menjadi terang, dan bagaimana kita mau berdampak. Mari kita lakukan perintah Allah. Jangan sekali-kali kita ini membuat hidup kita ini sembarangan. Tuhan sudah membayar dosa kita lunas. Jadi mari kita mengasihi diri kita sebagaimana Allah telah mengasihi kita. Dan mari kita mau menghargai diri kita dengan benar, maka kita harus berjuang juga dengan keselamatan jiwa kita. Biar perenungan ini menguatkan, menuntun setiap kita. Jadilah orang-orang yang benar, orang-orang yang menghargai diri kita dengan benar. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita, Dia sudah mati bagi setiap kita. Untuk itu hargai setiap pengorbanan yang Tuhan telah lakukan. Anugerahnya itu sempurna. Kejar perkenanan Tuhan. Jadilah orang-orang yang berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.